Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bisa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai, izin saya share materinya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai mengelola manajemen risiko dan juga mengelola manajemen risiko dan pengawasan dalam berwirausaha. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian dan inefisiensi bisnis. Tujuan manajemen risiko meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manfaat manajemen risiko perusahaan. 1. Membantu perusahaan mencapai visi misi. 2. Mencegah perusahaan mengalami kolaps. 3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 4. Menjaga kepercayaan stakeholder. Komponen manajemen risiko. 1. Sasaran analisa risiko. 2. Lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko. 3. Identifikasi peristiwa penyebab risiko. 4. Valuasi jenis risiko. 5. Pengambilan keputusan atas risiko. 6. Dokumentasi proses manajemen risiko. 7. Menginformasikan risiko pada stakeholder. Jenis-jenis risiko dalam manajemen risiko dalam berwirausaha. 1. Risiko bisnis. 2. Risiko geografi. 3. Risiko politik. 4. Risiko ketidakpastian ekonomi. Dan kelima, risiko persaingan. Ini adalah jenis-jenis risiko yang akan berpengaruh dan berdampak pada proses manajemen, pada proses bisnis entrepreneur. Pengertian risiko usaha. Hasil kegiatan usaha yang menunjukkan kerugian dan beberapa masalah pada jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya risiko bisnis, mulai dari karena kondisi internal sampai eksternalitas, seperti bencana, guncangan ekonomi, dan semacamnya. Faktor penyebab timbulnya resiko usaha. 1. Masalah ekonomi. 2. Bencana alam. 3. Perilaku manusia. Macam-macam resiko usaha atau bisnis. 1. Resiko pemasaran. 2. Resiko operasional. 3. Resiko keuangan atau finansial. 4. Resiko sumber daya.
manusia. 5. Resiko pasar. Klasifikasi resiko usaha 1 berdasarkan sifatnya resiko murni, resiko spekulatif, resiko fundamental, resiko khusus, dan resiko dinamis. 2. Berdasarkan perpindahannya, resiko dapat dipindahkan, resiko tidak dapat dipindahkan. 3. Berdasarkan sumbernya, ada resiko internal yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi atau bisnis. 2. Resiko eksternal dari luar organisasi atau bisnis. Ini adalah berdasarkan sumbernya. Cara mengidentifikasi resiko usaha atau bisnis sejak dini. 1. Melatih kemampuan helikopter view, artinya melihat dari keseluruhan agar komprehensif. Kesimpulan yang diambil akan menjadi lebih maksimal. 2. Menyusun perencanaan bisnis dengan matang melalui studi plan atau proposal bisnis dan juga SKB, studi kelayakan bisnis, sejauh mana bisnis ini bisa baik, berkembang baik, dan prospeknya bagus di masa yang akan datang. 3. Analisa tingkat produk maturity. Ini adalah untuk menganalisis kematangan produk yang akan dipasarkan. 4. Lakukan analisa SWOT atau SWOT analisis. Ada strength, bicara tentang kekuatan di organisasi tersebut. W adalah weakness, kelemahan di dalam bisnis atau organisasi tersebut. O adalah opportunity, peluang-peluang dalam bisnis tersebut. Dan T-trade, ancaman, adalah ancaman-ancaman yang berasal dari luar kompetitor. 5. Merencanakan strategi mitigasi resiko. 6. Mendokumentasi proses dengan baik. 7. Mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Resiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Resiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda. Macam-macam resiko. 1. Menurut sifatnya, resiko dapat dibedakan. A. Resiko yang tidak disengaja. Resiko murni adalah resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan pengacauan. B. Risiko yang disengaja. Risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan agar terjadinya ketidakpastian memberi keuntungan seperti hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka. C. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. D. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil. E. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, teknologi, seperti risiko rangsangan, risiko di luar angkasa. Risiko statis adalah risiko yang timbul karena kodrat alam seperti hari tua, kematian. 2. Dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain. Dapat dibedakan. A. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertangguhkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak asuransi. B. Risiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain. 3. Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan. A. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena karyawan,
mismanajemen, dan sebagainya. B. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik. Upaya penanggulangan risiko: 1. Mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 2. Melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terjadinya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Upaya penanggulangan risiko: 3. Melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. 4. Mengalihkan memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Konsep risiko hazard, peril, losser, hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Losser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Manfaat manajemen risiko: membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Langkah-langkah manajemen risiko: 1. Mengidentifikasi dan menaksir risiko. 2. Memonitor risiko. 3. Menetapkan kebijakan. 4. Melaksanakan kebijakan dan mengatur risiko. 5. Memperkenalkan dan menguji rencana jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.